Ketika aku masih di Malaysia, aku rasa macam hidup aku ini udah yang paling paling sedih gitu, kayak paling sedih. Balik ke Indonesia, aku malah nangisin orang lain. Ternyata hidup aku masih tidak semenyedihkan itu dibandingkan orang-orangku sendiri gitu loh. Alamak, habis baku, geng. Kena caci maki. Kita ini nonton konten-konten kalian ini ya, oknum-oknum, bukan semua ya, oknum-oknum mantan PKI PKW, baik yang kelas bawah. Kokori itu selalu marah-marah bila ada orang Indonesia yang bercerita pengalamannya bekerja di Malaysia atau tinggal di Malaysia. Seolah-olah kalau yang bekerja di Malaysia, yang merantau di Malaysia, yang tinggal di Malaysia itu nggak boleh bercerita sesuatu hal-hal yang kiranya berbeda dengan di Indonesia, seolah-olah itu nggak boleh. Padahal itu hanya cerita pengalaman pribadi sahabat-sahabat yang merantau di Malaysia atau tinggal di Malaysia. Namun di sisi lain perlu diketahui jutaan orang Indonesia juga banyak mencari nafkah di Malaysia. Jadi buat Kokori ini yang suka komplain-komplain, suka marah-marah dengan negara tetangga kita Malaysia, tapi Kokori ini individu lah ya. Tidak semuanya orang Indonesia itu istilahnya benci dengan Malaysia, nggak semuanya. Nah, kira-kira solusinya apa ya kan? Coba berikan solusi supaya orang-orang kita itu juga tidak merantau di Malaysia, tidak tinggal di negara tetangga, mencari nafkah. Begitu, solusinya bagaimana? Jangan cuma asal bicara tapi tidak bisa memberikan solusi, itu ya percuma. Padahal kawan-kawan kita yang merantau di Malaysia, mereka hanya menceritakan pengalamannya selama tinggal dan hidup di Malaysia. Selebihnya kalau kita mendengarkan cerita tersebut, kita jadikan pengajaran. Begitu sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini untuk edukasi dan informasi. Ingat ya, edukasi, informasi ataupun sharing-sharing, bercerita pengalaman hidup merantau di Malaysia, tinggal di Malaysia. Dihujat netizen gara-gara menceritakan pengalaman hidupnya selama 10 tahun hidup di Malaysia dan sekarang pulang ke Indonesia. Tapi anehnya netizen ramai yang tidak terima. Ternyata bukan saya saja ya yang kena hujatan dari beberapa netizen Indonesia. Meskipun tidak semuanya, padahal itu hanya sekedar sharing-sharing cerita pengalaman hidup yang dimana perbedaan antara Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Dulu waktu saya masih berada di Malaysia, yang dimana saya cerita tentang bekerja di kebun, gaji di Malaysia, dan anehnya rame yang berkomentar toksik, seolah-olah saya ini nggak pernah keluar, seolah-olah saya ini selalu memuji-muji Malaysia, dan seolah-olah di Indonesia itu gajinya 5 juta, 6 juta. Padahal yang mendapat gaji 5 juta, 6 juta itu kan nggak semuanya ya kan. Mungkin hanya di beberapa kota saja. Tapi kalau saya bercerita tentang fakta dan kenyataan, ramai pula yang mengecam, beda dengan di Malaysia, jangan banding-bandingkan. Padahal itu bukan membandingkan, hanya sharing-sharing pengalaman. Dan anehnya orang-orang kita ini kadang-kadang lebih suka dipuji, tapi kalau misal kata mendengarkan kekurangan yang ada di negara kita, seolah-olah nggak terima. Kok bisa sih? Kenapa sih? Kadang-kadang saya juga heran ya. Harusnya kita ya terima sajalah, dan kalau ada orang yang berbagi informasi, cerita pengalaman hidup mereka sebagai perantau ataupun yang pernah tinggal di Malaysia, ya kita cukup jadi pendengar yang baik, kita ambil pengajarannya, bukan sebaliknya berkomentar marah-marah, jangan banding-bandingkan, ujung-ujungnya pasti berkomentar jangan banding-bandingkan, padahal itu hanya sharing pengalaman. Lalu bagaimana kisah seorang mbak-mbaknya wanita daripada Indonesia ketika 10 tahun tinggal di Malaysia, kini pulang ke Indonesia? Seperti ini perbedaannya, sampai-sampai dihujat netizen gara-gara menceritakan tentang suasana di Malaysia. Kita simak videonya. Hai, kalau video aku baru pertama kali FYP di tempat kalian, aku adalah orang Indonesia yang pernah tinggal di Malaysia selama 10 tahun dan baru sekitar sebulan lebih ya, mau 2 bulan lah, kembali lagi ke Indonesia. Terus sebelumnya konten aku itu tentang gimana aku culture shock, yang biasanya tinggal di Malaysia tiba-tiba kembali lagi ke Indonesia dan kayak banyak perasaan sedih. Jujur aku banyak banget nangis balik ke Indonesia.
Ketika aku masih di Malaysia, aku rasa macam hidup aku ini udah yang paling paling sedih gitu, kayak paling sedih. Balik ke Indonesia, aku malah nangisin orang lain. Ternyata hidup aku masih tidak semenyedihkan itu dibandingkan orang-orangku sendiri gitu loh, di negaraku sendiri. Sebelumnya aku pernah bahas orang kaya Indonesia, orang kaya Malaysia gitu ya. Dan sekarang aku mau bahas B40 di Malaysia, orang yang berkategorikan miskin di Indonesia. Kenapa sebutannya miskin, kayak kasar banget gitu, tapi emang kayak untuk penghasilan atau labelnya kalau di Indonesia itu dipakainya memang keluarga miskin gitu. Kalau mau menerima bantuan itu ditulis memang keluarga miskin gitu. FYI kita ke Malaysia dulu ya. Malaysia itu tidak menggunakan kata-kata miskin. Jadi mereka itu kayak ada tahapan-tahapan kayak level. Jadi ada B40, M40, dan T20. Jadi correct me if I'm wrong Malaysian, sebab mungkin aku salah atau apa ya, I'm sorry. Dan kalian tahu B40 itu adalah level terendah di Malaysia. Ibarat kata kalau di kita tuh keluarga miskinnya. Dan kalian tahu nggak keluarga miskin di Malaysia itu levelnya apa? Pendapatannya berapa? B40 di Malaysia adalah satu keluarga yang berpendapatan di bawah 4.000 ringgit atau 16 juta rupiah. Keluarga miskin di Malaysia disebut miskin kalau berpenghasilan di bawah 16 juta rupiah. Sekali lagi, 16 juta rupiah dibilang miskin di Malaysia. Jadi buat kalian yang kemarin marah-marahin aku, Malaysia itu sama aja sama Indonesia. Kalau Malaysia sama dengan Indonesia berarti kalian yang gajinya sekarang cuman UMR Indonesia itu dibilangnya apa? Dan kalian tahu rakyat miskin di Indonesia itu adalah yang berpenghasilan berapa? Di bawah 1 juta rupiah atau kurang dari 300 ringgit Malaysia. Nangis nggak lo? Nangis nggak lo? Tolong, tolong. Dan setelah kejadian anak kecil yang bunuh diri karena dia tidak mampu membeli pensel dan buku tulis seharga Rp10.000 atau 2,5 ringgit Malaysia, tadi malam aku baru lihat berita lagi bahwa ada seorang anak kecil umur 8 tahun, dia jualan tisu di pinggir jalan, sudah lewat malam, sekitar jam-jam 10, jam 11 malam. Dia menjual malam karena dia itu mau beli makanan, dia kelaparan, dia mau beli makanan, jadi dia menunggu pembeli di pinggir jalan, di lampu lalu lintas, ya. Dan tiba-tiba ada truk kalau di Indonesia dibilangnya alat berat. Truk alat berat itu melindas si anak, dan aku lihat videonya si ibunya gendong anaknya, meluk anaknya di jalan yang anakku. I was crying. Kayaknya lama-lama aku bisa stres gitu. Di Indonesia aku stres nangisin orang lain. Sekarang aku percaya kalau kemarin ada cerita yang ada beberapa orang Indonesia yang sampai ke psikiater atau psikolog karena mereka stres melihat negara. Kalau aku stres kayak melihat banyak sekali berita yang bikin aku nangis gitu. Belum lagi yang aku ketemu setiap hari. Aku cuma berharap kita sebagai rakyat Indonesia itu punya solusi gitu loh. Punya solusi apa gitu. Karena aku kayak, ya Allah, sampai makan aja, sampai beli buku aja, kok rakyat aku sampai kayak gitu banget gitu. Kayak sedih. Mbaknya ini hanya cerita perbedaan orang tidak mampu di Malaysia dengan orang tidak mampu di Indonesia. Kalau di Indonesia pemerintah hanya menyebutnya orang miskin, dan itu adalah sebutan yang bagi saya adalah kasar sekali. Kalau di Malaysia mereka tidak menyebut orang miskin. Dan yang lebih saya kagum lagi, di Malaysia ketika mendapat bantuan juga tidak ada tulisan bantuan khusus orang miskin, nggak ada. Jadi itu yang membuat saya
kagum ya dengan pemerintah di sana. Istilahnya memberikan bantuan tapi tidak dengan kata-kata yang kasar. Kalau di tempat kita, ya kan, misal kata gas LPG 3 kilo, itu pun ada tulisannya khusus masyarakat miskin. Padahal yang memakai itu bukan orang miskin saja, mungkin hampir seluruh orang Indonesia. Ya harapan saya kata-kata itu diubahlah. Jadi setidaknya menghargai, menghormati rakyat sendiri. Atau mungkin perlu contohi negara tetangga kita yang dimana tidak pernah menggunakan kata-kata miskin ketika memberikan bantuan kepada masyarakatnya. Kemudian orang yang kurang mampu di Malaysia dikategorikan kurang mampu, mereka itu yang berpenghasilan 16 juta ke bawah. Sedangkan kalau di tempat kita, orang yang dikategorikan gajian seperti itu, ya kan, satu rumah punya penghasilan seperti itu udah termasuk kelas menengah, ya kan. Dan di Indonesia dikategorikan orang kurang mampu yang berpenghasilan 1 jutaan. Tapi di Malaysia itu rata-rata satu rumah itu banyak yang bekerja, sahabatku semua. Dari mulai anak-anak mudanya itu rata-rata bekerja semua ya. Tapi masih mendapat bantuan dari pemerintah setempatnya. Begitu. Jadi ini cerita bukan membanding-bandingkan antara Indonesia Malaysia, tapi sharing, tukar pengalaman, biar yang tahu jadi tahu, begitu sahabatku semua. Tapi kadang-kadang orang-orang di kita itu menganggapnya seolah-olah, oh kamu jangan banding-bandingkan, ini Indonesia beda dengan Malaysia, padahal hanya sharing-sharing, dan sharing ceritanya pun juga positif sahabatku semua. Sedangkan di tempat kita, ya kan, di negara kita kadang-kadang kan masih banyak lah orang-orang yang hidup dalam kekurangan, sampai-sampai ada anak yang dimana minta buku sampai minta pen tidak bisa terpenuhi, akhirnya sampai harus mengakhiri hidupnya sendiri. Ini kan sungguh sangat tragis ya. Sedangkan kalau di negara tetangga kita Malaysia, pendidikannya itu benar-benar diutamakan dari segi fasilitas. Jadi anak-anak di sana itu nggak boleh istilahnya apa ya, maksudnya dalam pendidikan itu memang benar-benar diutamakan. Begitu sahabatku semua. Dan sekolah-sekolah di sana itu bagus-bagus meskipun berada di kampung pedalaman. Lalu bagaimana cerita selanjutnya kakaknya yang 10 tahun tinggal di Malaysia sekarang berada di Indonesia? Rp4.000 kalau dikonvert, Rp4.000 kalau dikonvert ke rupiah nampak gede banget. Nggak lu kira itu harga barang asas itu berapa? Oke, jadi sekarang kita liatin harga asas di Indonesia dan Malaysia, terus currency berapa dan gaji berapa. Kebetulan di komentar di bawahnya ini, Mas ini udah ada yang komen gitu, memberikan informasi antara harga barang di Indonesia dan harga barang di Malaysia. FYI untuk hari ini currency 1 ringgit Malaysia bersamaan dengan Rp4.280 Indonesia. Terus kalau di Malaysia itu golongan yang boleh mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah golongan B40. Golongan B40 untuk tahun 2026 ini rupanya sudah ada kenaikan ya. Untuk tahun 2026 ini jadi adalah perbelanjaan per rumah ya, per keluarga di bawah Rp5.250 atau sekitar 21 juta rupiah itu kalian sudah dapat bantuan dari pemerintah Malaysia. Tapi itu satu keluarga ya, satu rumah ya, satu keluarga. Jadi ibu, bapak, dan anak-anak. Jadi kalau kalian pengeluarannya dalam satu rumah itu kurang dari 21 juta rupiah, itu kalian akan dapat bantuan dari pemerintah. Nah, tadi itu adalah perbandingan antara harga sembako atau harga barangan asas Malaysia dan Indonesia. Kalian boleh komen itu benar nggak harganya. Kalau untuk gaji UMR atau minimum wage, kalau di Indonesia itu setiap kota itu tidak sama. Kalau di Malaysia itu gajinya itu sudah disamaratakan dengan pemerintahnya. Jadi government Malaysia itu memberikan gaji yang sama untuk seluruh Malaysia, dari KL, Selangor, sampai Sabah Sarawak, itu gaji minimumnya, gaji UMR-nya adalah Rp1.700 Malaysia atau sekitar
Rp6.800.000 itu gaji UMR atau minimum. Dan ini semua betul-betul sama rata, termasuk gaji para pembantu yang dari Indonesia, TKW Indonesia, kerja rumah, pembantu rumah, ART, asisten rumah tangga, itu mereka minimum gajinya itu berarti 6.500.000. Jadi kalau kalian mau punya ART ya, asisten rumah tangga di Malaysia, itu minimal kalian harus kasih dia gaji 1.700 ringgit Malaysia atau bersamaan 6.500.000. Kalau enggak ya nggak bisa. Nah, kalau di Indonesia, kalau untuk Jakarta aja, gaji UMR Jakartanya kayaknya hampir sama ya dengan Malaysia, sekitar mau 6 juta rupiah atau sekitar 1.500-an ringgit. Tapi masalahnya kadang masih banyak aku lihat yang tidak sama rata gitu. Misalnya masih banyak yang di Jakarta itu gajinya itu tidak sampai memenuhi UMR. Nah, sedangkan di kota-kota lain kayak di Bandung, Jogja, Bengkulu, aku dulu tinggal di Bengkulu, aku pernah tinggal di Bandung, aku pernah tinggal di Jogja. Terus kayak kota-kota lain itu tidak sama UMR-nya, itu setiap kota itu berbeda. Jadi kalau banyak orang Malaysia yang tanya ya, berapa UMR kalian minimum wage? So aku tidak boleh bagi tahu lah, setiap kota aku tidak hafal, tapi boleh kalian cari search sendiri. Tapi kalau untuk Jakarta itu minimum wage-nya hampir sama dengan Malaysia, cuma tidak merata, masih banyak yang gajinya di bawah UMR Jakarta. By the way, ini cuman untuk educational purpose, cuman mau sharing dan kasih tahu aja, nggak ada mau sok-sok membandingkan atau apa. Ini cuman untuk ya udah cuman untuk information aja, general knowledge itu aja sih. Alamak, habis baku, geng. Kena caci maki orang aku sendiri. Aku tahu lah, banyak juga orang aku yang komen positif dan selebihnya tuh macam buzzer aja. Tapi macam, wush, kenapa boleh sampai 1 juta view? So, aku sekarang mau cerita pasal Sabah aja lah. Aku trauma sikit cerita pasal Indonesia, Malaysia. Lepas tu, ternyata banyak yang tak boleh terima kekurangan tu kan. Aku faham lah juga. Macam tak boleh sangat ni kena komplain ni. Apalah, aku komplain negaranya ini aja. Negaranya Upin Ipin. Negaranya Pak Anwar. Tapi apa ya yang mau dikomplain? Coba kamu beritahu dulu bah. So, aku cerita aja lah kan pasal aku 10 tahun di Sabah, Malaysia. So kamu-kamu yang cakap, ala kau pergi datang ke Malaysia, kau tinggal di kota, kau tinggal Semenanjung. Hey, aku tinggal di Sabah. Kalau kalian orang Indonesia nggak tahu Sabah, Sabah itu selalu dibilang kalau di Malaysia tuh adalah negeri yang paling istilahnya paling tidak dipedulikan katanya. Dan setelah aku cek memang Sabah itu adalah gaji terendah di seluruh Malaysia. Jadi kamu orang yang cakap aku, "Alah, kau pergi Semenanjung je, kau pergi kota je." Tak, aku di Sabah dan aku pernah pergi Kundasang, aku pernah pergi ke Ningau, aku pernah pergi Sandakan. So, berhentilah cakap-cakap aku ni kurang main jauh kah, aku kurang tengok pedalaman. Sedalam-dalamnya pedalaman Sabah tu aku sudah pergi. Aku tahu juga misalnya di Malaysia tu ada je orang hantar budak sekolah dengan bawa motor. Tapi kalau kamu tak pernah pergi Indonesia atau orang Indonesia ni denial kali kan. Kau tak tengok kah satu motor dorang lima orang. Lepas tu tak pakai helmet. Lepas tu dengan jalanan truk yang sangat sempit. Di Malaysia jalan besar. So, dah lah kan nanti aku stres lagi kalau aku kena bully. Tolong protect aku. So, lucu lah. Tapi Malaysia di bagian Sabah tu selalu je kena cakap-cakapkan dengan orang Malaysia sendiri yang macam yang, oh mungkin Sabah ni kurang maju. Sebetulnya maju. Mungkin kalau kamu compare dengan KL, mungkin
nampak tertinggal, tapi bagi aku yang orang Indonesia, Sabah maju Pak sudah. Kamu jangan macam gitu, Pak. Sabah kesayangan aku, Pak itu. Cuma yang aku bingungkan masa politik Sabah nih kan ada apa tuh pemilu apa mengundi. Lepas tu aku tanya lah, siapa yang menang Anu semalam tu? Lepas tu dia cakap, belum lagi, tunggu lagi. Sebab si Anu melompat pergi sini. Si Anu melompat pergi sini. Kejap dulu, kamu ni cakap politik kan, cakap katak kan, kangaroo. Melompat-lompat maksudnya apa? Tak faham. Dorang sudah jelaskan ke aku, tapi aku masih mungkin kurang faham ya. Lepas tu kan orang Sabah ni kan comel-comel bagi lucu-lucu. Aku paling suka dengan kau tengok perempuan Sumandak Sabah tu. Aduh. Aku kalau tengok perempuan Sumandak Sabah ni, aku teringat dengan perempuan-perempuan Manado. Kalau Bandung putih-putih juga macam Sumandak. Tapi dorang saiz badan tu kecil-kecil. Tapi kalau Sumandak Sabah, tagap. Macam orang Manado. So mama aku adalah darah Manado. Tapi kulit warna kulit aku ikut pula bapa aku, sebab bapa aku ni perpaduan Maluku dengan Jawa. So kulit kita kulit Indonesia lah kan, kulit orang Indonesia. Tapi mama aku putih macam Cina. So 10 tahun aku di Sabah, aku sih happy sangat. Yang cakap aku, kau 10 tahun tak pandai bahasa Malaysia. Hey, kau jangan macam tu. Kau tahu kan siapa pegang penampang Helia tu? Siapa? Tak tahu lah siapa. Aku pun juga tak tahu. Sampai orang KK sendiri cakap, orang panggil aku Dea. Dea, macam mana kau ni orang Indonesia, macam baru je kau tinggal sini, tapi macam kawan kau lagi banyak dibandingkan kami yang orang Sabah. So memang aku suka berkawan, aku suka join. Aku kan tidak pergi mana-mana kan, di rumah aja kan. Jadi aku suka join kelas Zumba, kelas Pilates, kelas gym gitu. Lepas tu berkawan juga dengan ibu-ibu yang satu sekolah dengan anak-anak aku. Kan anak aku 3. So berkawan lah. Dulu anak aku pernah sekolah di Smart Reader. Awalnya pergi Berani Bunch. Lepas tu ada pengalaman yang tidak mengenakan. Jadi aku kasih pindah dekat Smart Reader, penampang. Dan lepas tu anak aku semua darjah itu di Serenadi, Kingfisher. Ini Kingfisher tu bagus sangat. Aku rasa anak aku dekat sana belajar Islamik, memorize Quran. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan anakku yang paling kecil tu terakhir dia sekolah di FPC satu owner lah tu, Serenadi Al-Baghdadi yang darjah dengan yang FPC Tadika tu. So memang anak-anak aku dah biasa sekolah di Malaysia dari umur 3 tahun. Aku sudah kasih masuk dorang. So sekarang aku sudah 1 bulan lebih gitu di Indonesia. Aku tak tinggal di tempat Jakarta yang tengah-tengah Jakarta lah, sebab rumah sana gila-gila harga, geng. Tapi sebetulnya kalau harga barang rumah, kan sembako kami sebut, atau barangan asas macam minyak kereta, minyak goreng, minyak masak, lepas tu beras yang gitu-gitu ya, itu aku rasa lagi Malaysia murah lah. Daging ayam, daging lembu macam Malaysia lebih murah. Jadi yang mahal di Malaysia itu cuma rumah. Di Sabah lah ya, di Sabah, sebab aku tinggal Sabah. Jauh lah dengan Indonesia, sebab Indonesia punya harga rumah, sewa rumah murah kalau di Indonesia. Macam setahun kalau rumah kecil je dalam 4,000 tu masih ada. Rumah pinggiran lah, bukanlah di kota begitu. Tapi kalau di Malaysia kan dia hitung, dia kira monthly. So monthly dalam 1,500. Itulah pengalaman mbaknya atau kakaknya yang tinggal di Malaysia selama 10 tahun di Sabah. Jadi cukup sangat berbeda ya antara hidup di Indonesia dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia, orang yang mendapat bantuan
satu keluarga yang penghasilannya di bawah 21 juta itu sudah mendapat bantuan. Padahal kalau di Indonesia itu sudah dikategorikan orang yang punya. Jadi orang tidak mampu di Malaysia dengan orang tidak mampu di Indonesia itu berbeda, sahabatku semua. Kemudian dari segi upah minimum di Malaysia semuanya 6.800.000 itu seluruh satu Malaysia ya. Bayangkan, upah minimum itu belum termasuk lembur, belum termasuk bonusnya lagi. Jadi saya lihat sendiri selama saya belasan tahun merantau di Malaysia, kalau rajin sangat di Malaysia memang bab soal penghasilan akan menjadi cukup lumayan kalau rajin sangat ya. Karena saya sering melihatlah kawan-kawan saya yang rajin sangat, pasti dia keretanya mewah, nanti dia punya motor juga mewah. Jadi intinya itu kadang-kadang satu keluarga itu kerja semua, sahabatku semua. Sedangkan kalau di negara kita upah minimumnya saja berbeda-beda tiap daerah. Kalau di daerah saya upah minimumnya itu sekitar 500 ringgit dalam 1 bulan. Itu pun yang melamar sangat banyak, kadang-kadang sampai ditolak-tolak karena lebih banyak pencari pekerjanya gitu loh, sahabatku semua. Jadi video ini hanya sharing-sharing pengalaman orang Indonesia ketika tinggal 10 tahun di Malaysia. Kebetulan saya juga merantau di Malaysia belasan tahun, dan apa yang diceritakan kakaknya itu memang jelas-jelas ya, itulah kehidupan suasana di Malaysia. Bukan untuk membandingkan, tapi sharing pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang suka dengan videonya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya.